Pada tahun 2009, sekelompok orang menyisiri Laut Spanyol. Mereka menyelam guna mengambil harta karun dari sebuah bangkai kapal kuno. Peti-peti besi itu pun mulai diangkut ke permukaan menggunakan semacam alat derek. Dan begitu dibuka, isinya penuh dengan perhiasan maupun benda-benda yang terbuat dari emas. Ditaksir nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Namun sang pimpinan ekspedisi yang bernama Walter belum puas karena ternyata harta karun sesungguhnya masih belum ditemukan. Sebenarnya masih ada satu area lagi yang belum mereka sisiri, dan untuk masuk ke sana, para penyelam harus melewati sebuah lubang kecil yang tidak mungkin bisa dilalui kecuali mereka menanggalkan semua peralatan yang melekat di tubuhnya. Free dive. It's on a slope. He's made his choice. 2 menit berlalu dan keberadaan James belum juga terpantau. Mereka panik karena bangkai kapal itu mulai ambruk dan bisa saja menutup jalan masuk tadi. Untungnya, tak lama kemudian, orang yang dicari muncul bersama dengan sebuah kotak misterius. Perasaan senang sekaligus bangga campur aduk. Untuk merayakan keberhasilan ini, begitu sampai ke permukaan, Walter langsung menyuguhkan James segelas anggur. Tapi suasana berubah ketika kapal mereka tiba-tiba dikepung dari berbagai arah oleh ratusan personil. Saat di persidangan, Walter menjelaskan kalau selama ratusan tahun, pemerintah Spanyol tak pernah peduli akan kebenaran dari mitos bangkai kapal tersebut. Jika bukan karena dia, harta karun itu tak akan pernah ditemukan. Mereka bahkan sengaja menangkapnya ketika semua emas sudah berhasil diangkut ke permukaan. Sayangnya, argumen ini tak merubah hasil persidangan. Pemerintah Spanyol tetap menganggapnya bersalah. Lucunya, teman baik Walter yang bernama Margaret juga berpendapat demikian. Menyuruhnya menyerah karena tak mungkin seorang individu bisa menang melawan sebuah negara. Still fighting. Why can't we just live our life? It's living a normal life. It's over, Walter. Persidangan kemarin memakan waktu kurang lebih setahun, dan begitu keputusannya sudah final, semua harta karun itu pun kini dibawa ke Madrid untuk disimpan di sebuah bank ternama. Scene kemudian berpindah untuk memperkenalkan sang tokoh utama dari film ini, seorang mahasiswa Cambridge dengan IQ di atas rata-rata. Saking jeniusnya di bidang engineering, ia berhasil menciptakan sebuah solusi yang membuat 8 perusahaan minyak datang ke kampus hanya untuk merekrutnya. Gaji yang mereka tawarkan mencapai belasan miliar rupiah. Tapi Tom tak tertarik sama sekali. Ayahnya yang kebetulan juga seorang petinggi di salah satu perusahaan perminyakan dibuat pusing karena menganggap kesempatan seperti ini tak akan datang 2 kali. Leading multinationals and you shit on their hospitality. I simply told them the truth, Dad. Di tengah perdebatan, anehnya ponsel Tom tiba-tiba menerima pesan misterius, seperti sebuah undangan. Tapi yang membuatnya penasaran, si pengirim pesan seakan memantaunya dari jarak jauh karena sempat menyebutkan noda di sakunya. Sensasi seperti inilah yang ditunggu-tunggu sejak lama. Makanya ketika si pengirim pesan memintanya keluar dari restoran, ia segera beranjak. Dan begitu akan melewati pintu, salah satu pegawai di sana tiba-tiba memberinya sebuah jaket yang ketika dicek, di balik kantongnya terdapat sebuah petunjuk. Sir, your coat. Petunjuk tadi mengisyaratkan agar Tom datang ke sebuah pameran seni. Dan setibanya di sana, sesosok wanita tak dikenal tiba-tiba menghampiri lalu mengajaknya ke tengah kerumunan, memperkenalkannya sebagai asisten. Tentu situasi ini membuatnya sedikit bingung. Tapi satu hal yang pasti, ia sadar jika wanita tersebut bukan orang sembarangan. Karena di tengah perbincangan, diam-diam ia mencuri dompet temannya. Kejadian ini membuat si anak muda jenius sedikit risih. Bahkan tadinya merasa telah dipermainkan. Masa nolak tawaran kerja di perminyakan cuman buat jadi kriminal. Tapi lagi-lagi, wanita itu berhasil mempermainkan rasa penasarannya. Come, please. And come with me. See that table? Wait for me there. You'll hear from several leading. Sesuai dugaan, ujung-ujungnya Tom dibawa menghadap Walter untuk ditawari pekerjaan yang awalnya dikira sebuah lelucon karena ia diminta membobol sebuah berangkas paling mutakhir di dunia. Tentu tawaran itu coba ia tolak. Selain bukan bidangnya, Tom tak tertarik untuk jadi seorang pencuri. Namun Walter menjelaskan kalau dia hanyalah seorang miliuner yang berusaha merampas kembali haknya.
Di sisi lain, ini akan menjadi tantangan tersendiri baginya. Seumur hidup, Tom seakan kehilangan minat karena semua hal terasa mudah bagi orang jenius sepertinya. Dan membobol berangkas legendaris mungkin akan jadi pengalaman tersendiri. For 80 years, no one has. I need your mind. Why the hell would you think I'd do this? Someone's got your attention. Begitu pulang ke apartemennya, Tom mulai mencari tahu berangkas macam apa yang sebenarnya tadi Walter ceritakan. Rasa penasarannya memuncak, sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan langsung terbang ke Madrid guna bertemu dengan anggota tim lainnya. Kalian masih ingat kan sama wanita kemarin? Ini wajah aslinya kalau tidak sedang menyamar. Dan namanya adalah Lorraine. Dialah yang ditugaskan untuk membawa Tom ke markas utama mereka. Walter nampaknya sudah menyewa beberapa orang profesional lainnya untuk bergabung dalam tim tersebut. James, my colleague and friend of 10 years. Our computer whiz, Klaus. Simone, acquisitions. Beberapa orang merasa Walter terlalu melebih-lebihkan kemampuan Tom sampai membuat mereka sedikit iri. Namun pandangan itu berubah ketika salah satu dari anggota tim mengeluh soal sulitnya meretas sistem CCTV dari bank yang akan mereka rampok. Soalnya cukup sulit untuk menjebak pegawai di sana lewat telepon bodong. Dan disinilah Tom menunjukkan kecerdasannya. Menggunakan trik sederhana, dalam sekejap salah satu pegawai bank langsung bersedia menjawab panggilan mereka, yang kemudian menjadi jembatan untuk meretas sejumlah CCTV pada bank tersebut. Details? Why wouldn't they? That's right. Para escucharlo, marque su clave después de la señal. Well done, Tom. That's my hack. Yes, but he made it work. Supaya lebih jelas, malamnya Walter mengajak Tom berbincang empat mata, menceritakan benda apa yang sebenarnya mereka coba rebut kembali dari pemerintah Spanyol. Jadi pada tahun 1500-an, negara Inggris mengutus seseorang untuk merebut harta kerajaan Spanyol. Namun di tengah misi, ia berkhianat dan menyembunyikan semua harta tersebut. 30 tahun lalu, Walter membeli secarik surat antik yang dipercaya merupakan peninggalan si pencuri yang kemudian menjadi petunjuk baginya untuk menemukan lokasi kapal kemarin. Walter sebenarnya sudah sangat kaya dan tak peduli dengan semua emas tersebut. Satu-satunya yang dia inginkan adalah kotak misterius yang kemarin kita lihat di awal film. Karena berdasarkan surat peninggalannya, di dalamnya terdapat petunjuk dari lokasi penyimpanan harta karun yang sesungguhnya. How great are the things that come? Untold wealth. Bank yang akan mereka bobol bukanlah tempat sembarangan. Tidak hanya ketat, lokasinya juga sangat strategis. Karena tepat di samping gedungnya terdapat markas tentara. Tak sampai sana, kepala keamanan bank itu dulunya mantan pasukan anti-teror. Jadi bisa kalian tebak seberapa waspadanya dia. Satu-satunya rute aman untuk bisa masuk ke sana adalah lewat jalur bawah tanah. Makanya setiap malam, dua anggota tim coba menelusuri jalur kereta untuk mencari rute yang kira-kira terhubung dengan bangunan tersebut. Gilanya lagi, berangkas yang mereka ingin bobol membutuhkan dua kunci petinggi bank serta sidik jarinya. Seandainya pun berhasil mereka dapatkan, berangkas itu masih punya sistem alarm yang sampai saat ini belum bisa mereka nonaktifkan. Dan itulah alasan mengapa Tom direkrut. That's the miracle of engineering that you need to identify. The actual vault? I can't control the cameras yet. Well, you're going in there tomorrow? Supaya bisa memetakan bank secara keseluruhan, keesokan harinya mereka coba menyusup ke sana dengan menyamar sebagai cleaning service. Semuanya berhasil mereka palsukan, mulai dari seragam, tanda pengenal, sampai mobil perusahaan. Inilah keahlian dari salah satu anggota bernama Simon. Bahkan cleaning service yang biasa bertugas di sana sudah mereka akali supaya tidak masuk di hari itu. Es que soy mal de niño Torres. Begitu mereka sudah melewati pintu pemeriksaan, kini giliran Lorraine memainkan perannya. Ia menyamar sebagai seorang profesional yang jasanya biasa disewa untuk memastikan keaslian dari sebuah lukisan ternama. Kebetulan, bank itu menyimpan banyak karya seni yang nilainya tak terhingga. Kedatangannya disambut hangat oleh sang kepala keamanan yang bernama Medina. Dan kesempatan ini coba ia manfaatkan untuk mencuri sidik jarinya lewat trik sederhana. Could you Sure. piacere?
Sebenarnya, sampai saat ini, hanya segelintir CCTV dari bank tersebut yang bisa mereka retas. Makanya, pagi itu, Simon ditugaskan menyusup masuk ke ruang server untuk menyambungkannya ke semacam alat khusus. The security system is now our bitch. First time in Madrid? Lorraine dibawa langsung ke ruangan salah satu petinggi bank untuk memeriksa sebuah lukisan ternama. Begitu si pengawas meninggalkannya, mereka mulai beraksi. Mula-mula, sang hacker di markas menyuruhnya berakting seakan-akan sedang melakukan pemeriksaan yang kemudian direkam lalu akan diputar ulang terus-menerus pada monitor para penjaga. Dengan begitu, Lorraine bisa bebas melakukan hal lainnya tanpa khawatir akan pantauan CCTV. Still recording. Got it. 2.5 minutes. Go. Kalian masih ingat kan, agar bisa membobol brankas utama pada bank tersebut, dibutuhkan 2 kunci yang masing-masing disimpan oleh petinggi bank, dan itulah tujuan utama dari penyamaran Lorraine kali ini. Tapi kunci itu tak bisa mereka bawa kabur begitu saja, karena tentu akan menimbulkan kecurigaan. Makanya, Lorraine sudah membawa alat khusus untuk menduplikatnya. Ski copied. Di sisi lain, Tom bertugas masuk ke sebuah ruang rapat untuk memasang semacam alat LiDAR. Fungsinya untuk memetakan semua ruangan di sana. Saking ketatnya, sampai hari ini, tak satupun orang yang bisa mendapatkan blueprint ataupun denah dari bank tersebut. Makanya, mereka terpaksa menggunakan cara ini. Masalahnya, tak berselang lama, ruangan itu mendadak dipakai rapat. Dan kini, Tom terjebak di bawah meja. We need to abort. No, we won't get a second chance. Tak hanya Tom, Lorraine juga menemui kendala. Salah satu petinggi bank lainnya tiba-tiba masuk ke ruangan untuk melihatnya bekerja. Masalahnya, sebentar lagi, videonya yang sedang pura-pura bekerja tadi akan habis. Dan seandainya tiba-tiba gambarnya berubah secara signifikan, para penjaga yang memantaunya dari ruang monitor pasti akan curiga. Supaya hal itu tak terjadi, ia pun mengakalinya dengan pura-pura minta didokumentasikan saat bekerja. Can you take one from the doorway? I want to... Selesai satu lukisan, Lorraine pun dihantarkan menuju ruangan berikutnya untuk memeriksa karya seni lainnya. Sama seperti sebelumnya, mereka langsung merekam aksinya yang pura-pura bekerja, lalu setelah itu membobol berangkas sang petinggi bank guna menduplikat kuncinya. Tapi di tengah proses tersebut, tiba-tiba terjadi kericuhan karena alat scan yang Tom gunakan mengalami malfungsi dan mengeluarkan bunyi bak alarm kebakaran. ¿Dónde? La cámara. Cerrad el perímetro. Vosotros, a la cámara. Insiden tadi membuat Lorraine tak sempat mengembalikan kunci tersebut ke tempat semula. Mereka juga tak bisa kabur dari sana karena begitu ada yang tidak beres, semua orang diminta untuk berkumpul di satu ruangan. Pasukan militer berjaga di luar gedung, memastikan tak satupun orang yang meninggalkan lokasi. Di saat mereka sudah nyaris putus asa, tiba-tiba Tom mengaku jika saat ini dirinya masih bebas berkeliaran. Makanya Walter menyarankan agar Lorraine segera menitipkan kunci tersebut padanya. Lorraine is going to throw you a key and you're going to have to catch it. Tom segera mengembalikan kunci tadi ke tempat semula. Masalahnya, seorang penjaga tiba-tiba muncul. Untung saja ia berhasil cari-cari alasan seakan-akan tak mendengarkan alarm kebakaran karena sibuk membersihkan ruangan sambil pakai headset. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Pengorbanan tadi membuahkan hasil. Mereka mulai bisa membayangkan bagaimana denah dari berangkas raksasa di bawah bangunan bank tersebut. Hanya saja, Tom menyadari kalau sistem keamanannya agak aneh karena ditemukan semacam penampungan air yang ketika diteliti ternyata terhubung ke ruang berangkas. Jadi, seandainya ada perampok yang coba menerobos ke dalam, sistem akan otomatis membanjiri ruangan tersebut dan menenggelamkan mereka. Yang lebih membagongkan, berangkas ini dibuat 70 tahun lalu, sehingga untuk mendeteksi jika ada penyusup, mereka tak memakai sensor ataupun laser, melainkan sebuah timbangan, tapi dalam skala raksasa. Intinya, ketika alat di dalam berangkas mendeteksi ada penambahan massa sedikit saja,
maka sistem keamanan akan langsung aktif. Sensors, motion detectors, but they did have scales. Miracle of engineering. It's one giant weighing scale. The solution. I don't know. Alasan mengapa Tom dan rekan-rekannya kemarin berhasil keluar dari bank tak lain karena para petugas di sana mengira alarm kebakaran itu aktif hanya karena arus listrik yang tidak stabil. Tapi sang kepala keamanan malah berpikir sebaliknya. Ia meyakini ada yang tidak beres, bahkan sampai berasumsi jangan-jangan si perampok ingin membobol tempat tersebut dengan memanfaatkan momen nonton bareng Piala Dunia yang kebetulan diselenggarakan tepat di depan gedung mereka nanti. Sayangnya, tak satupun orang yang percaya akan asumsi tersebut. Malamnya, James dan Simon kembali menyisiri jalur kereta bawah tanah. Tadinya, mereka sudah nyaris putus asa karena lagi-lagi menemui jalan buntu. Tapi di balik tumpukan daun itu, tiba-tiba ditemukan semacam saluran udara yang ketika ditelusuri ternyata menuntun mereka langsung tepat ke bawah berangkas. Di sini keduanya dibuat takjub dengan mekanisme pengamanan dari tempat tersebut. Apa yang Tom perkirakan kemarin terbukti benar. Namun setelah diteliti secara seksama, lagi-lagi mereka menemui jalan buntu. What a fact. Titanium reinforced concrete. This wall to the pit will take 15 days. Drill harder and we trigger the alarm. Temuan ini membuat Walter benar-benar putus asa sampai membanting gelas di meja. Soalnya mereka harus mencuri kotak emas itu sebelum Piala Dunia berakhir. Sebab hanya itu satu-satunya momen yang membuat semua penjaga di sana lengah. Tadinya ia sudah ingin membatalkan semua upaya ini. Tapi saat sedang mencari udara segar di atap, Walter malah menemukan sebuah solusi. We can't break in from below, but we can break in from above. 4 hari lagi, final Piala Dunia akan dilangsungkan. Spanyol melawan Belanda. Semua warga akan turun ke jalan untuk menyaksikan pertandingannya secara bersama-sama. Saat itu terjadi, kamera CCTV di sekitaran bank akan fokus ke kerumunan, sehingga banyak titik buta yang membuat mereka bisa menerobos lewat atap. Namun tentu saja hal ini belum menyelesaikan masalah mereka sepenuhnya, karena sampai sekarang Tom belum juga bisa menemukan solusi untuk mengakali sistem keamanan pada berangkas tersebut. It's all on you now, Tom. Di saat yang sama, Medina tadinya mulai meragukan teorinya kemarin karena ketika pertandingan semifinal Piala Dunia dilangsungkan, tak ada tanda-tanda jika gedung mereka disusupi oleh perampok. Tapi saat sedang asik berjaga, tiba-tiba ia menyadari kalau sampah di ruangannya baru diambil setelah sekian hari. Padahal kemarin lalu ada seorang OB yang sempat melintas di sana. Anteayer había gente limpiando. 2 hombres. Ahí tenéis vuestra subida de tensión. Nadie con sus nombres trabaja en el servicio de limpieza. Sial bukan main, kini wajah Tom dan Simon telah ditandai oleh security. Tak sampai sana, Medina juga mulai menyadari jika para perampok mengincar sesuatu di berangkasnya dan tidak mungkin hanya sekedar emas, karena benda itu bisa mereka dapatkan di bank lain. Untuk mencari tahunya, ia sampai mendatangi seorang arkeolog. Si esto es lo que parece. Mucho más. Untungnya, bank belum mengetahui identitas asli Tom maupun Simon. Tapi tetap saja hal ini akan menyulitkan aksi mereka ke depannya. Karena mulai saat itu, pengamanan bank pasti akan ditingkatkan. Terutama saat momen final Piala Dunia. Supaya hal itu tak terjadi, Walter terpaksa meminta bantuan teman lamanya yang sempat kita lihat di awal film. Ternyata wanita ini adalah seorang agen MI6. All I need you to do is tell a lie. Keesokan harinya, para pegawai bank dapat kabar kalau kedua perampok yang sempat menyusup ke tempat mereka sudah berhasil ditangkap oleh intelijen Inggris. Tentu saja, itu semua cuma sandiwara yang diciptakan oleh rekan Walter tadi. Tujuannya tak lain agar orang-orang di sana berhenti bersikap waspada. Meski demikian, Medina masih saja bersikukuh kalau saat pertandingan final nanti semua anggota keamanan tetap harus lembur. Tapi keputusannya ini menciptakan perselisihan di antara para petinggi bank. Di sisi lain, Tom masih belum juga menemukan solusi dari permasalahannya. Tanggung jawab yang diemban membuatnya tak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut. Kondisinya semakin memprihatinkan.
dan Lorraine sampai khawatir. Dibanding melihatnya terus-terusan seperti ini, keesokan harinya ia mengajaknya ke sebuah bar untuk minum-minum sambil membahas berbagai topik. Keduanya jadi semakin akrab. Tapi di tengah perbincangan, perhatian Tom malah tertuju ke sang bartender. Dan tiba-tiba, solusi yang dicari-cari selama ini muncul begitu saja. Ketika kembali ke markas, ia langsung mendemonstrasikan bagaimana caranya mereka mengakali sistem keamanan di bank nanti. Watch this. And Siapa yang menduga kalau solusinya ternyata simpel banget? Mereka cukup membekukan sistem neraca yang terdapat di bawah berangkas. Dengan begitu, alat akan mengira beban tetap sama meskipun terjadi penambahan massa. Namun tentu saja, untuk membekukan benda sebesar itu, mereka membutuhkan 500 liter tabung nitrogen. Jumlah yang tidak sedikit. Untung Simon siap menyediakannya. Sekarang yang jadi masalah, James merasa mereka kekurangan personel karena sebenarnya Tom tak boleh diikut sertakan. Soalnya sejak awal ia dikontrak hanya untuk menemukan solusi, bukan untuk ikut merampok. Namun di sini tiba-tiba anak muda itu berubah pikiran. Lagi pula dia ingin memastikan apakah solusinya benar-benar berfungsi atau tidak. If we get caught, we're going down. Are you sure you're prepared for that? 24 jam berikutnya, mereka pakai untuk mempersiapkan semua keperluan. Mulai dari menduplikat kunci, mencetak sidik jari, sampai dengan membawa belasan tabung nitrogen itu ke bawah berangkas. Begitu semuanya telah rangkum, malamnya seluruh anggota tim melakukan sedikit perayaan, seraya berdoa semoga rencana besok berjalan lancar. Sebagai orang Spanyol, Simon juga menyelipkan doa semoga besok negaranya keluar sebagai juara Piala Dunia. This is our 14th salvage. No regrets. No regrets. Pertandingan Spanyol versus Belanda dilangsungkan sore hari. Warga mulai memadati jalanan dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Semua perhatian tertuju ke sana, sedangkan anggota tim Walter sudah bersiap di posisi masing-masing. Tanpa basa-basi, James langsung menembakkan semacam grapple gun ke atap bank tersebut. Sesampainya di atap gedung, James memotong salah satu kaca jendela menggunakan pisau khusus. Dan sebelum turun ke bawah, si hacker di markas bertugas untuk menyadap CCTV. Sehingga semua aksi mereka di hari itu tak menyisakan jejak sama sekali. Cameras on loop. We have 50 seconds. Next patrol on this way. 10 seconds. Walaupun hari libur dan pertandingan Piala Dunia sedang berlangsung, anggota keamanan di bank tersebut masih sibuk berpatroli. Semua itu karena perintah Medina yang sampai sekarang masih mempercayai instingnya. Tapi karena dipaksa bekerja di momen seperti ini, tak sedikit dari mereka yang kurang fokus. Makanya James, Lorraine, dan Tom bisa menyusup dengan mudah. Bahkan kini sudah menuju ruang berangkas lewat saluran udara. Que vuelva a hablar de fútbol se va a la puta. Berangkas itu terletak di bawah tanah dan umumnya hanya bisa diakses menggunakan lift khusus. Tapi hal itu bukan masalah karena mereka sudah menyiapkan jalur alternatif. Lift itu baru tahap pertama. Untuk bisa sampai ke gerbang selanjutnya, Tom dan rekan-rekannya masih harus menyeberangi semacam jurang. Mereka sudah membawa sebuah tangga portable. Tapi tetap saja dibutuhkan keberanian luar biasa untuk bisa menggunakan alat tersebut. Terutama bagi Tom yang belum pernah melakukan aksi senekat ini. Situasi semakin mendebarkan ketika tangga yang mereka gunakan tiba-tiba ambruk dan nyaris merenggut nyawa James. stop! Di tahap berikutnya, mereka dihadapkan pada sebuah pintu baja yang hanya bisa dibuka menggunakan kode akses. Tenang saja, di antara semua rintangan, ini yang paling mudah karena hacker jenius mereka sudah menciptakan semacam program untuk meretasnya. 7. Walkway camera looped. Go.
Akhirnya, mereka sampai di depan berangkas utama. Sesuai dengan penjelasan kemarin, agar bisa membukanya dibutuhkan 3 personil. 2 dari mereka bertugas untuk memasukkan kunci pada sisi kiri dan kanan, sedangkan satunya lagi memasang sidik jari Medina yang telah mereka curi kemarin. Sejauh ini, semua berjalan mulus. Dan akhirnya, mereka pun langsung bisa menyaksikan isi dari berangkas tersebut. There they are. 21 minutes left. Meski demikian, mereka belum boleh beranjak masuk ke sana karena sistem pengamanannya masih aktif. Sekarang, tugas Simon untuk beraksi. Ia sudah bersiap di bawah berangkas untuk menyemprotkan 500 liter tabung nitrogen. Yang jadi pertanyaan, apakah semua cairan itu cukup untuk membekukan alat tersebut? Waktu mereka semakin menipis karena 21 menit lagi pertandingan Piala Dunia akan berakhir. Simone, how much left? That's all of it. Begitu sistem keamanan sudah berhasil dinonaktifkan, Tom dan rekan-rekannya mulai membongkar peti-peti di hadapannya, mencari kotak misterius yang kemarin mereka temukan di dasar laut. I found it. Masalahnya di tengah aksi tersebut, seekor burung masuk lewat atap yang tadi mereka gunakan sebagai jalan masuk. Medina langsung sadar ada yang tidak beres, karena hal ini mustahil terjadi, soalnya bangunan tersebut harusnya tertutup rapat. Mereka semakin curiga ketika gambar pada CCTV tak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hay una apertura. Ponme otra vez las cámaras de la cúpula. Me cago en mi puta vida, nos han pinchado el vídeo. Pon a todo Dios a revisar. They know you're in the building. The guards are being mobilized. Ini merupakan masalah besar, karena tadinya mereka akan kembali menggunakan lubang di atap itu sebagai jalan kabur. Dan sekarang sudah dikepung oleh penjaga. Walter merasa upaya mereka menemui jalan buntu. Dibanding ditembak mati, ia menyarankan agar Tom dan rekan-rekannya segera menyerahkan diri. Toh, nanti dia bisa sewakan pengacara paling mahal di Spanyol untuk meringankan hukumannya. Tapi lagi-lagi terjadi hal tak terduga, karena ketika akan keluar dari berangkas, tiba-tiba James berkhianat. Sejak awal, orang ini ternyata adalah seorang agen yang sedang menyamar. They've ordered me to bring them to the British Embassy. I thought you retired. We never retire, Walter. Give him the coins, Lorraine! Efek nitrogen tadi mulai mencair, sehingga sistem keamanan berangkas kembali aktif. Dan sekarang mereka terjebak di dalamnya. Begitu Medina menyadari terdapat orang di sana, ia langsung meminta bantuan militer agar segera menyusul ke lokasi. Tapi berhubung di depan gedung sedang ada acara nonton bareng, mereka kesulitan untuk menyeberang. Ruang berangkas tersebut mulai dipenuhi dengan air. Tom dan Lorraine panik bukan main. Namun tidak dengan James, yang ternyata sudah memikirkan cara untuk kabur dari sana. Tapi opsi ini tak berlaku bagi semua orang. Hanya penyelam profesional yang bisa melakukannya. Tadinya, Walter ingin menelpon pihak bank supaya mengampuni mereka dan segera menghentikan aliran air tersebut. Tapi semua usaha itu percuma, karena sejak awal sistem keamanan berangkas memang sudah didesain untuk membunuh siapapun yang menyusup ke dalamnya. Pokoknya, pintu tak akan terbuka sampai ruangan benar-benar dipenuhi dengan air. Di tengah situasi menegangkan ini, Tom mulai memutar otak dan akhirnya menemukan sebuah solusi. The weight! The weight! Can't pile as much weight as you can onto the scale! Untuk mendeteksi apakah air di dalam sana sudah penuh atau tidak, berangkas tersebut masih mengandalkan sistem timbangannya. Maka dari itu, seandainya mereka bisa mengakalinya dengan menambahkan berat pada mesin di bawah tanah, bisa saja air berhenti sebelum mencapai atap. Simon pun diperintahkan mengangkut bekas-bekas tabung nitrogen itu ke atas mesin, berharap ide Tom membuahkan hasil, karena jika tidak, nyawanya akan melayang. Walter sejak tadi memantau dari jarak jauh sambil berdoa, tapi tiba-tiba monitor mereka kehilangan sinyal karena ternyata anak buah Medina sudah berhasil menemukan alat yang mereka pasang kemarin dan kini CCTV tersebut sudah kembali diambil alih. Listo. I don't have control anymore. Gustavo does.
Di sisi lain, air sudah nyaris mencapai atap, sedangkan tabung-tabung nitrogen itu telah diletakkan seluruhnya di atas timbangan, namun belum juga membuahkan hasil sama sekali. That's all I have, guys. I'm sorry. Saking putus asanya, Simon coba mengambil radio kesayangannya dan ikut meletakkannya di atas timbangan. Tak berselang lama, sistem pembuangan air akhirnya aktif. Begitu ruangan sudah dikosongkan, pintu berangkas akan terbuka secara otomatis. Di saat yang sama, pasukan pengamanan sudah bersiaga di depan sana. Jaga-jaga seandainya Tom maupun Lauren selamat dari insiden tadi. Dapat dipastikan mereka tak akan bisa kabur kemana-mana. Anak buah Medina dibuat terheran-heran karena tak ditemukan satupun jasad dalam berangkas tersebut. Tapi pimpinan mereka tak sebodoh itu. Instingnya langsung mengatakan kalau para perampok tadi berhasil melarikan diri di saat-saat terakhir lewat saluran pembuangan. Tapi yang jadi pertanyaan, di manakah kedua orang itu sekarang? Dan begitu ditelusuri, ternyata las unidades, cubrir toda la planta. Walter tadinya sudah putus asa sampai mengira anggotanya telah mati. Tapi ketika alat pelacak pada tubuh Tom kembali aktif, girangnya bukan main. Namun masalah belum selesai karena bagaimanapun juga semua akses keluar gedung sudah ditutup. Bahkan kaca di sana juga tak bisa diterobos karena memiliki lapisan anti peluru. Di momen krusial ini, Lauren tiba-tiba teringat akan sesuatu. Kemarin, saat mengecek lukisan di ruangan salah satu petinggi bank, ia menyadari kalau si pejabat tersebut suka merokok, sampai sering lupa menutup jendelanya. Tanpa basa-basi, mereka pun bergegas ke sana sambil berusaha menghindari para penjaga. Medina sudah kegirangan karena mengira targetnya masuk ke ruangan tersebut sekedar untuk bersembunyi. Tapi begitu pintunya didobrak, ternyata sang kepala keamanan coba meminta bantuan pasukan militer yang kebetulan sejak tadi terjebak di antara kerumunan. Salah satu dari tentara tersebut tak sengaja melihat pergerakan Tom dari kejauhan. Untungnya, mereka sudah menduga hal-hal seperti ini akan terjadi. Maka dari itu, agar bisa berbaur di antara ribuan warga, keduanya telah menyiapkan pakaian ganti. Keberuntungan semakin berpihak ke mereka karena ketika pasukan militer itu akan mendekat, tim Spanyol berhasil mencetak gol dan membuatnya keluar sebagai juara Piala Dunia. Suasana seketika pecah hingga akhirnya mereka pun kehilangan jejak di antara lautan manusia. Keesokan harinya, Walter menemui Margaret, berharap bisa mendapatkan kembali kotak misterius kemarin. Jujur saja, ia masih kecewa akan pengkhianatannya. Tapi coba memaklumi, karena semua itu Margaret lakukan atas nama negaranya. You use me. As I said, country first. Selepas pertemuan tersebut, Margaret langsung mendatangi seorang arkeolog untuk mengecek keaslian dari 3 koin emas yang terdapat dalam peti misterius kemarin. Koin-koin ini dipercaya menyimpan titik koordinat dari harta karun sesungguhnya. Tapi begitu diperiksa, mereka malah menemukan kejanggalan karena ternyata Paris. Shit. Switch the coins then. sejak awal, Walter sudah menduga jika James akan berkhianat. Untuk jaga-jaga, ia pun meminta Lauren sang ahli copet untuk menukarkan semua koin tersebut dengan yang palsu. How did you manage to switch out the coins? Okay. Nah, kita akhirnya sampai di momen yang ditunggu-tunggu. Setelah diteliti secara seksama, harta karun yang mereka cari-cari selama ini ternyata terkubur di kota London. Tapi sialnya, lokasinya tepat berada di bawah sebuah bank ternama. Sehingga mereka harus kembali mencari cara agar bisa menerobos masuk ke sana. Welcome to the Bank of England. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.